Ada batas tipis antara kesepian dan godaan. Dan saat rumah menjadi terlalu sunyi, kadang cinta datang dari arah yang tak terduga. Bahkan dari sahabat anakmu sendiri. Di sebuah rumah megah di sudut kota Jogja, tinggal seorang wanita bernama Linda, istri dari William, seorang kepala teknis kapal pesiar yang lebih sering berada di tengah lautan, dan ibu dari Kevin, mahasiswa teknik yang sedang membangun masa depannya. Namun, siapa sangka, di balik keheningan rumah yang mewah dan harum, melati setiap sore, ada detak-detak rahasia yang tak pernah diceritakan. Kisah ini bukan tentang cinta biasa. Ini adalah kisah tentang kerinduan. Sebuah kisah romansa dewasa tentang cinta terlarang yang tumbuh dalam diam, menggoda dalam gelisah, dan membekas dalam kenangan yang tak mudah dilupakan. Cerita ini untuk kamu yang pernah menyimpan rasa kepada seseorang yang seharusnya tak kau sentuh. Rumah besar itu berdiri megah di pinggiran kota Yogyakarta. Halamannya luas, dengan taman rapi dan kolam renang berkilau di sisi samping. Dinding-dinding putihnya menjulang anggun, menyiratkan kemewahan hidup yang diam dayem membuat siapapun terkesima. Disitulah Linda tinggal, seorang wanita berusia 45 tahun yang tak kehilangan pesonanya. Wajah oriental, tubuh ramping terawat, dan kulit putih bersih hasil dari perawatan rutin serta dedikasi pada olahraga. Setiap pagi, Tata Ragi, suaminya, William, seorang kepala teknisi mesin kapal pesiar yang bekerja di luar negeri selama 8 bulan dan hanya pulang 2 bulan dalam setahun. Gajinya besar, lebih dari cukup untuk menopang kehidupan mewah keluarga mereka. Linda sendiri hanya sesekali mengunjungi restoran miliknya yang kini sudah berjalan otomatis di bawah arahan direktur profesional. Waktunya banyak dihabiskan di rumah berolahraga, merawat diri di salon, atau sekadar bersantai dengan segelas teh dan majalah mode. Kevin, anak sematawayangnya, sedang menempuh kuliah di jurusan teknik elektro di salah satu universitas ternama di kota ini. Tugas kuliahnya menumpuk, dan salah satunya adalah proyek robotika yang harus dikerjakan secara berkelompok. Kevin mengajak 3 sahabatnya Bagas, Bima, dan Denny untuk mengerjakannya bersama di rumah. Rumah besar, fasilitas lengkap, dan ruang kerja nyaman tentu jadi alasan utama. Hari perkenalan itu datang saat matahari sudah mulai condong ke barat. Suara mesin mobil yang berhenti di halaman membuat Linda keluar dari ruang baca. Langkah-langkah kaki muda terdengar di teras, diselingi tawa renyah khas anak kuliahan. "Ma, ini Bagas, Bima, sama Denny. Mereka bantu ngerjain proyek robotku," ucap Kevin sambil membuka sepatu. Linda tersenyum hangat. Senyumnya seperti mentari yang jatuh ke taman sore hari hangat. Lembut, menyilaukan. "Halo, Tante Linda," ujar Bagas sambil menunduk sopan. Diikuti Denny dan Bima yang terdiam sesaat, seolah lidah mereka tertahan oleh pemandangan di depan mata. Linda hari itu mengenakan kaos putih ketat dan legging hitam selutut. Rambut hitam legamnya digelung sederhana. Ketiga pemuda itu menelan ludah tanpa sadar. "Santai aja, anggap rumah sendiri. Ya, mau minum apa?" Linda menawarkan. "Tante, cantik banget," gumam Bima pelan, nyaris tak terdengar. Sejak hari itu, proyek robot menjadi kegiatan rutin yang mempertemukan mereka berempat di rumah. Linda, hari demi hari mereka semakin betah. Kevin sering keluar rumah kadang menemui pacarnya atau pergi ke kampus. Sementara Linda, entah mengapa, selalu muncul di waktu yang pas. Entah saat mereka istirahat, makan, atau duduk santai di teras. Daster-dasternya tipis dan harum. Kadang ia berenang sendiri di pagi hari. Tubuhnya basah oleh air dan matahari, membuat siapapun yang melihatnya sulit berpaling. Denny pernah pura-pura mengecek sinyal wifi
hanya untuk bisa melihat Linda dari balkon. Bagas sering menawarkan bantuan untuk sekadar mengambilkan gelas atau membawakan handuk kecil. Tapi di antara ketiganya, Bima yang paling berani dan cepat akrab. Pembawaannya ceplas-ceplos dengan sorot mata yang nakal tapi tulus. Ia sering mengobrol dengan Linda lebih lama. Kadang tertawa bersama di dapur sambil menyiapkan teh. Suatu pagi, Linda menyebutkan ingin belanja ke supermarket. Kevin sedang tidak di rumah. Bima yang dengan cepat menyambar, "Kalau tante butuh ditemenin, aku bisa bantu." Dan disinilah cerita mereka mulai berubah arah. Mobil putih melaju pelan melewati jalanan kota yang tak terlalu di dalamnya padat. Bima duduk di kursi penumpang dengan santai, tangannya bersandar di sandaran jendela sambil mencuri pandang ke arah Linda yang mengemudi. Angin dari AC mengibaskan helai rambut Linda, menyibak sedikit leher jenjangnya yang tak ditutupi apapun. Selain aroma lembut parfum mahal, Linda mengenakan blus tipis warna krem dan celana jeans putih yang membalut tubuhnya dengan sangat pas. Matanya menatap ke depan, tapi senyumnya tak kunjung lepas sejak mereka keluar dari garasi. "Sering belanja sendiri, Tante?" tanya Bima, memecah kesunyian yang mulai terasa hangat. "Sering, tapi kadang kalau ramai, Tante malas. Lebih suka yang sepi dan cepat selesai," jawab Linda sambil tersenyum. Bima mengangguk. Ada sesuatu dari caranya berbicara yang membuat dada Bima berdebar. Lalu ia tertawa kecil. "Tante tahu nggak? Di kampus aku terkenal agak nakal." Linda melirik cepat. "Nakal? Gimana?" "Ya, kalau ada cewek cantik lewat, ya suka komentar. Kadang genit, kadang juga." Bima tertawa nyeleneh. Linda mengangkat alis. "Itu kan biasa anak muda, termasuk urusan diranjang juga, Tante," lanjut Bima tanpa sungkan. "Zaman sekarang banyak yang gak nunggu nikah." Linda terdiam, matanya masih lurus ke jalan, tapi dari sisi wajahnya, pipinya tampak memerah. "Kamu ngomong gitu ke semua wanita?" tanyanya pelan. "Enggak, cuma ke yang bikin aku penasaran." Bima membalikkan tubuhnya menghadap Linda. "Tante sendiri pernah ngerasa kesepian gak pas Om William di kapal?" Pertanyaan itu menggantung seperti embun di ujung dedaunan. Sunyi, dingin, namun jujur, Linda tak langsung menjawab. Mobil mereka mulai masuk ke pelataran parkir supermarket. "Kesepian pasti pernah, tapi Tante terbiasa menahan diri," katanya akhirnya. "Tante itu terlalu cantik buat kesepian," bisik Bima. "Kalau aku jadi suami Tante, nggak akan tega ninggalin Tante sendiri selama 8 bulan. Linda hanya tersenyum tipis. Ia turun dari mobil, berjalan lebih dulu menuju pintu masuk. Bima mengikutinya. Mata pemuda itu menelusuri lekuk tubuh. Di balik jeans ketat itu, dengan desir liar di dada, belanja berlangsung cepat. Linda hanya mengambil beberapa keperluan rumah tangga, tapi langkah mereka tak sekadar berputar di antara rak-rak. Mereka berbincang tentang makanan, tentang selera, tentang masa muda Linda yang suka menari, tentang bagaimana ia dulu juga pernah pacaran diam-diam di usia Kevin. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menggoda, sesekali memuji. Ia membuat Linda tertawa, kadang gugup sendiri. Saat mereka selesai dan kembali ke mobil, Bima tiba-tiba berkata, "Tante, boleh nggak mampir ke kosku sebentar? Aku lupa ada barang yang harus dibawa buat tugas." Linda ragu sejenak, tapi melihat kepercayaan di wajah Bima, akhirnya ia mengangguk pelan. "Sebentar saja." Ya, kos Bima ternyata bukan kos biasa. Lokasinya di kompleks eksklusif. Kamarnya ber-AC, bersih, rapi, dan memiliki balkon kecil yang langsung menghadap pepohonan hijau. "Wah, kamar kamu bagus juga ya," kata Linda sambil duduk di sofa dekat jendela. "Aku suka tempat yang tenang, biar bisa mikir," jawab Bima sambil melepas jaketnya. Kaosnya basah sedikit
karena keringat. Gerah banget, gumamnya. Lalu tanpa canggung, ia menarik kaosnya, menyingkap tubuh muda yang padat dan berotot. Linda tercekat, matanya secara refleks mengikuti gerakan Bima. Napasnya tertahan, namun ia berpura-pura sibuk memainkan ia rejerinya di pangkuan. Bima melihat itu, ia mendekat perlahan, tak banyak kata, hanya tatapan yang dalam. Lalu suara lembutnya berbisik, "Tante, kalau aku bilang aku ingin menggantikan Om William malam ini buat nemenin Tante. Tante marah nggak?" Linda tak langsung menjawab. Ia hanya diam. Matanya kini menatap lurus ke arah pemuda itu yang berdiri di depannya. Nafas mereka beradu, sunyi mengental di udara. Jantung berdetak cepat, seperti genderang sebelum hujan pertama. Lalu, entah karena keberanian atau godaan yang sudah terlalu lama ditekan, Linda menyentuh tangan Bima yang masih telanjang dada. Apa yang terjadi setelahnya bukan ledakan, tapi seperti aliran arus hangat yang naik dari dada, menyebar ke kulit, ke napas, ke desir, jantung. Sentuhan, kecupan, desahan, tertahan, semua berlangsung dalam balutan gairah dan kehati-hatian. Tak ada kata vulgar, tak ada gerakan liar. Yang ada hanyalah tubuh-tubuh yang berbicara dalam bahasa paling purba bahasa. Kesepian yang akhirnya menemukan teman. Saat mereka selesai, Linda mengenakan kembali blusnya dengan gerakan pelan. Bima tak bicara, ia hanya menatap Linda dengan tatapan yang lembut, seolah ingin menyimpan wajah itu dalam ingatan. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tak banyak bicara, tapi di antara mereka mengalir kesepakatan diam tentang sebuah rahasia yang harus dijaga. Mobil berhenti di garasi. Sebelum turun, Linda menoleh bilang siapa-siapa pelan. Bima mengangguk. "Iya tante, rahasia kita berdua." Rumah itu tenang. Di malam hari, hanya suara pendingin udara dan detak jarum jam yang terdengar samar dari dinding ruang tamu. Lampu-lampu utama telah dipadamkan. Yang tersisa hanya cahaya kecil dari dapur, merambat pelan seperti bisikan keheningan. Pukul 12:05. Bima membuka matanya perlahan. Entah mengapa, dadanya terasa sesak, seperti ada yang memanggil dalam diam. Ia duduk di atas ranjang, menatap Bagas dan Denny yang tertidur pulas di kasur sebelah. Kevin pun sudah menghilang ke dunianya sendiri di lantai atas. Tanpa suara, Bima melangkah keluar kamar. Kakinya telanjang, menyusuri lantai marmer yang dingin. Ia menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tapi langkahnya terhenti begitu tiba di ambang pintu. Di sana berdiri Linda. Ia mengenakan daster tipis berwarna ungu muda. Rambutnya diikat seadanya ke belakang. Tangan kanannya memegang cangkir teh hangat dan tangan kirinya menopang pinggulnya yang menggoda. Cahaya kulkas menyinari wajahnya dari samping, membuat kulit putihnya seolah berpendar. "Bima," ucapnya pelan. Suara itu lirih, tapi di tengah malam terdengar begitu nyaring di dada. Bima tersenyum kaku. "Tante, belum tidur?" "Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi kebangun. Biasanya kalau begini, Tante bikin teh." Bima melangkah pelan mendekat. Ia membuka lemari atas, mengambil gelas tanpa bicara. Suasana terasa sangat rapuh dan begitu mendebarkan. Linda menatapnya dari samping. Bima bisa merasakan napasnya. Teh di cangkir itu bergetar pelan, seiring tangan Linda yang mulai tak tenang. "Masih kepikiran?" tanya Bima pelan. Linda tak menjawab, lalu membalikkan badan, menyandarkan punggungnya pada meja itu. Tatapannya menembus mata Bima, dalam dan jujur. "Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak hari itu aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Bima mendekat, tangannya menyentuh pinggang Linda pelan. Nafas mereka saling beradu di antara jeda malam yang sepi. "Jangan pikir apa-apa tante,
Rasakan saja, tanpa isyarat lain, mereka kembali menyatu dalam keheningan yang penuh hasrat. Linda memejamkan mata saat Bima mencium lehernya, lembut dan sabar. Tangannya menelusuri tubuh pemuda itu, kali ini tanpa ragu. Tak ada kasur empuk malam itu, tak ada bantal atau selimut, hanya meja dapur, dingin tapi kokoh, menjadi saksi diam akan kerinduan yang tak terucap. Suara mereka tertahan, desahan berbalut rasa. Tak ada yang kasar, tak ada yang tergesa, hanya saling memenuhi, saling menebus waktu-waktu sepi yang terlalu lama tak tersentuh. Setelah semuanya usai, Linda duduk di kursi makan, kakinya masih lemas dan matanya sedikit berkaca. Kenapa aku, bisiknya, kenapa aku bisa sampai seperti ini? Bima duduk di depannya, mengusap rambutnya perlahan. Mungkin karena tante terlalu lama sendiri dan aku cuma jadi tempat berlabuh sebentar. Linda menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kamu bukan anak-anak ya, Bim? Bima mengangguk dan malam pun kembali menutup pintunya, meninggalkan dapur itu dalam sunyi dan rahasia. Pagi harinya, suasana rumah kembali seperti biasa. Kevin sibuk di ruang tengah mengerjakan coding untuk robot. Bagas dan Denny asyik menyolder komponen, sesekali bercanda. Bima lebih banyak diam. Matanya kadang menatap kosong keluar jendela. Saat Kevin pergi ke rumah pacarnya sore itu, mereka bertiga duduk di kamar. Denny bersandar di kasur, Bagas membuka laptop, sementara Bima tiduran dengan tangan di belakang kepala. Hari ini, tante cantik banget ya, ucap Bagas tiba-tiba sambil menyeringai. Denny mengangguk. Parah, semalam aku mimpiin dia loh. Bima tersenyum simpul. Mimpi aja? Ya. Emang kenapa? Tanya Denny. Bima menoleh, lalu duduk. Kalau gue bilang, gue udah lebih dari mimpi. Kalian percaya? Bagas dan Denny sontak menoleh bersamaan. Serius, Bim? Tanya Denny. Gak mungkin lah. Bohong, seru Bagas. Bima tak menjawab. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, lalu menunjukkan satu foto. Spray putih tergulung, daster ungu yang tergeletak di samping tempat tidur kosnya. Astaga, Bagas membelalakan mata. Ini kapan? Tanya Denny. Waktu itu pas diajak belanja, terus mampir ke kos. Lalu kejadian, jawab Bima santai. Bagas dan Denny saling pandang. Nafas mereka cepat. Gila, gue pengen juga. Serius, kata Denny. Bima menatap mereka berdua. Kalau kalian mau, coba jam 12 malam ke dapur. Tante Linda biasanya ambil teh di sana. Serius, Bim? Bagas tampak ragu, tapi juga tergoda. Gue cuma kasih tahu kebiasaan dia. Sisanya urusan kalian. Tapi jangan bilang gue yang bocorin. Malam berikutnya, pukul 12 malam, Denny berjalan pelan ke dapur. Rumah sunyi, langkahnya gugup. Tapi begitu ia masuk dapur, Linda memang di sana, dengan daster yang berbeda kali ini, warna biru muda. Denny, ngapain malam-malam? Tanya Linda. Denny tersenyum gugup. Haus tante, nggak bisa tidur juga. Mereka bicara sebentar, lalu Denny mulai memuji Linda tentang betapa awet mudanya, betapa wangi tubuhnya. Linda sempat tergelak, malu-malu, tapi Denny nekat menyentuh ujung rambut Linda yang tergerai. Tante, wangi banget. Denny, jangan. Tapi Denny menatapnya dalam, lalu mendekat, menempelkan tubuhnya perlahan. Linda terdiam. Mungkin ia lemah pada perhatian, mungkin hatinya memang goyah. Dan malam itu, mereka bersatu di kursi dapur. Denny membelai tubuh itu dengan cara yang kasar, tapi penuh gairah muda. Linda mendesah tertahan, dan tak ada yang menghentikan mereka. Saat semuanya usai, Denny mencium tangan Linda dan pergi tanpa berkata-kata. 2 malam berikutnya,
Giliran Bagas, ia datang lebih percaya diri, membawa teh hangat untuk Linda. "Tante, aku bikinin teh. Aku lihat biasanya tante minum jam segini." Linda tersenyum. "Kamu tahu dari mana?" "Perasaan aja," jawab Bagas. "Soalnya aku juga gak bisa tidur. Sering mikirin tante." Bagas lebih halus dari Denny, tapi tatapannya lebih dalam. Tangannya menyentuh pinggang Linda saat mengantar teh. Dan saat Linda mulai bicara, Bagas memeluk dari belakang. "Aku cuma pengen tante ngerasa disayang," bisiknya. Linda awalnya menahan, tapi akhirnya menyerah. Di dapur itu, untuk ketiga kalinya, ia merelakan dirinya pada gairah yang meluap. Tapi kali ini, setelah selesai, matanya tak bisa menatap siapapun. Rasa bersalah mulai tumbuh, tapi juga bersamaan dengan rasa candu. Pagi itu hujan turun pelan, menetes lembut di kaca jendela ruang makan. Suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Kevin pergi ke kampus sejak pagi, membawa serta laptop dan hasil kerja robotik yang mulai menunjukkan kemajuan besar. Di ruang tengah, Denny dan Bagas bersenda gurau. Namun Bima hanya duduk termenung di pojok sofa. Ia memperhatikan Linda yang berjalan dari dapur, membawa secangkir kopi dan mengenakan sweater tipis berwarna krim. Rambutnya digelung santai, dan wajahnya tampak lesu meski tetap menawan. Ada sesuatu dalam sorot matanya pagi itu, seperti benang-benang bening yang menahan guguran perasaan. Malam sebelumnya, Linda memandangi lenggit-lenggit kamarnya dalam diam. Ada pertanyaan besar yang tak bisa ia jawab. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa menyerah pada tiga pemuda itu tanpa mampu mengingat siapa yang pertama kali ia cintai dalam keterlarangan ini? Dan malam itu, setelah Denny dan Bagas keluar dari dapur tanpa kata, Linda termenung sendirian. Hatinya berkecamuk. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya tak bisa. Malam keempat, sejak semua dimulai, Bima terbangun. Mungkin karena perasaan tak tenang, mungkin karena rindu yang mulai tumbuh, bukan hanya di tubuhnya, tapi di relung terdalam hatinya. Ia keluar kamar, tak langsung ke dapur, melainkan ke halaman samping. Udara dingin membuatnya menggigil pelan. Saat itulah ia mendengar suara pelan dari ruang belakang. Suara langkah kaki, lalu suara pintu kamar Linda terbuka perlahan. "Bima," suara itu memanggil. Ia menoleh dan melihat Linda berdiri di ambang pintu kamarnya, mengenakan daster panjang warna merah marun dengan tatapan yang tak biasa. Wajahnya seperti ingin bicara banyak hal, namun bibirnya tetap diam. "Masuklah," ucapnya lirih. Bima melangkah masuk. Kamar Linda harum. Aroma melati bercampur dengan wangi tubuh yang familiar. Lampu tidur menyala lembut. Linda duduk di pinggir ranjang, lalu menepuk tempat kosong di sebelahnya. Bima duduk dan sunyi menyelimuti mereka sejenak. "Tante, mau tanya." Linda menatap lurus ke depan. "Kamu cerita ke Bagas dan Denny soal kita?" Bima menegang. "Aku enggak," jawabnya cepat. "Sumpah tante, aku gak pernah bilang ke mereka." Linda menghela napas panjang. "Tapi mereka juga melakukan hal yang sama seperti kamu." Bima tak langsung menjawab. Ia tahu bahwa kebohongan di balik tatapan jujur akan terasa seperti duri kecil di dada seseorang seperti Linda. Mereka mungkin tahu dari kebiasaan tante. Aku pernah bilang, tante suka minum teh tengah malam. Tapi aku gak pernah cerita kalau kita. Linda menunduk, ada air mata yang jatuh pelan ke tangannya. Aku malu, aku ngerasa jijik pada diriku sendiri. Tapi setiap kali itu terjadi, aku juga ngerasa hidup kembali. Bima, aku bingung. Bima memeluknya perlahan. Hangat tubuh Linda masuk ke dadanya, dan ia bisa merasakan getarannya. "Aku nggak akan nyakitin tante. Aku cuma ingin tante tahu
bahwa aku peduli, bukan cuma soal tubuh, tapi soal apa yang Tante rasakan. Seminggu kemudian, Linda sedang menata rambutnya di depan cermin saat suara mobil terdengar dari halaman. Ia berdiri kaku, jantungnya berdetak keras. Suara langkah kaki besar itu begitu dikenalnya. William pulang. Sang suami masuk ke rumah dengan koper di tangan. Wajahnya lelah, namun tersenyum lebar. "Surprise," katanya pelan, lalu memeluk Linda erat. Wanita itu membalas pelukan itu dengan tangan yang gemetar. "Harusnya kamu kasih kabar dulu," ucap Linda pelan. "Nggak sabar ketemu kamu," balas William, mencium pipinya. Hari itu, rumah kembali menjadi rumah keluarga. Kevin senang bukan main menyambut ayahnya. Ia bercerita tentang proyek robot teman-temannya dan rumah yang terasa lebih hidup sejak mereka mengerjakan semuanya di sana. William mengangguk-angguk, ramah menyapa Bagas, Denny, dan Bima. Ia tak tahu apa-apa. Tatapannya tetap tenang dan senyumnya penuh rasa percaya. Linda hanya bisa tersenyum kecil, tapi di dalam dirinya perang mulai berkecamuk. Sejak hari itu, Linda menjaga jarak. Ia kembali sibuk di restoran, lebih sering keluar rumah. Di rumah, ia bicara hanya seperlunya dengan ketiga pemuda itu. Terlihat sopan, tetapi dingin. Bima tahu, ia mengerti, dan ia tak mencoba mencari Linda lagi. Bagas dan Denny pun diam, seolah semua sepakat bahwa apapun yang pernah terjadi kini sudah harus dikubur. Bersama kedatangan sang kepala keluarga, proyek robot pun akhirnya selesai. Mereka mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Kevin bahagia, ketiga sahabatnya bersyukur. Tapi ada yang tersisa dalam kenangan rumah itu, sesuatu yang hanya akan hidup di malam-malam penuh rahasia. Malam terakhir sebelum mereka pulang, Bima duduk di halaman belakang sendirian. Linda muncul perlahan, membawa 2 cangkir teh. "Mungkin ini terakhir kalinya aku nyeduhin teh buat kamu," katanya pelan. Bima mengambil cangkir itu, menatapnya lama. "Aku nggak akan pernah lupa." Linda tersenyum, lalu mengalihkan pandang. "Aku juga." Cuma bisa mengenang. Mereka tak saling menyentuh malam itu, hanya diam. Tapi dalam diam itu ada cinta. Cinta yang salah, tapi pernah membuat mereka merasa hidup. Di balik pintu dapur yang sunyi, di lorong kamar yang temaram, tersimpan jejak-jejak hasrat yang tak pernah terucap. Bima, Denny, dan Bagas mungkin akan melanjutkan hidup mereka, membawa cerita yang tak bisa dibagikan kepada siapapun. Tapi di hati Linda, semua pertemuan itu adalah mimpi indah sekaligus menyesakkan. William pulang, rumah kembali menjadi rumah. Tapi kenangan, ia tak pernah pulang. Ia menetap diam di balik mata Linda yang menatap kosong ke jendela saat pagi turun perlahan. Karena cinta yang terlarang tak pernah benar-benar mati. Ia hanya diam, menunggu malam berikutnya yang tak pernah datang lagi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika kamu suka dengan cerita-cerita penuh gairah, konflik batin, dan cinta yang tak biasa, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang mungkin akan lebih dalam, lebih liar, dan lebih menggoda.